Shalom alaikum besim hamasyah, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan ini adalah pertemuan yang ke-45. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, ini adalah pertemuan yang ke-45. Kita akan membaca dari kitab Bilangan pasal 20, sebagai lanjutan dari kajian kita sebelumnya. Secara khusus kita akan berbicara tentang dosa Musa dan Harun. Dosa inilah yang di dalam kitab Taurat dijelaskan mengapa akhirnya kedua orang nabi ini tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Saudara-saudara, untuk itu kita bisa membaca teksnya secara lengkap. Saya bacakan demikian. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di sini? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dan dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah kepada mereka, dengarlah padaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada 2 kisah di dalam kitab suci yang berbicara tentang peristiwa yang mirip, yang juga disebut Meriba. Yang pertama, dahulu sudah pernah kita bahas ketika kita membahas kitab Keluaran pasal 17. Di mana di sana juga disebutkan khususnya di ayat 7, dinamailah tempat itu Massa dan Meriba karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, karena 2 kisah ini sangat mirip, maka di kalangan para ahli di abad lalu khususnya yang menganut teori sumber atau teori dokumen, mereka berpendapat bahwa kitab Keluaran itu sesungguhnya ditulis oleh sumber J dan E. Jadi J itu adalah Yahweh's tradition, E itu Elohis tradition. Elohis tradition adalah dokumen yang menggunakan nama Elohim, sedangkan
J itu dokumen yang menggunakan nama Yahweh. Sedangkan bilangan pasal 20 itu adalah sumber para imam, ya press document atau press tradition. Tetapi sekarang ini banyak para ahli yang sudah meragukan keabsahan atau keakuratan teori sumber ini, karena teori ini didasarkan atas suatu prasangka terhadap kitab suci, sekalipun itu berguna untuk membayangkan atau merekonstruksi terbentuknya kitab suci, karena orang Yahudi dan orang Kristen tidak mempercayai wahyu yang langsung turun dari langit. Akan tetapi banyak sekali ketidakkonsistenan dalam metode ini sehingga sekarang sudah banyak ditinggal. Nah, kalau kita melihat problem semacam ini, tentu salah satunya itu adalah teks-teks kuno yang harus berbicara dan juga data sejarah serta arkeologi yang memang pada saat munculnya teori dokumen itu belum banyak digumuli. Nah, saudara-saudara, kedua kisah ini sebetulnya terjadi di dua tempat yang berbeda. Dan dua sasaran juga berbeda. Tempat yang pertama itu dikisahkan dalam Keluaran pasal 17, itu tempatnya di Padang Gurun Sin. Padang Gurun Sin itu letaknya di dekat Padang Gurun Paran di Sinai. Ya. Di situ kata Sinnya itu menggunakan huruf Sameh, Yud dan Mim, ya, jadi Sin, dan itu maknanya Midbar Sin itu Padang Gurun Sin yang tempatnya di dekat Sinai, yaitu di Rafidim. Itulah tempatnya Masa dan Meriba. Sementara apa yang dikisahkan dalam bilangan pasal 20 itu juga mirip namanya, yaitu Midbar Sin, tapi di sini menggunakan kata Shade dan Nun. Jadi sin dan shin, ya, berbeda. Nah, kemudian juga dari petanya itu juga jelas berbeda. Kita bisa melihat misalnya ini ya. Ini petanya Keluaran. Rute keluaran dari tanah Mesir. Bapak Ibu bisa melihat sendiri yang saya beri kode 1. Itu adalah Padang Gurun Sin di dekatnya Sinai. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, ya, lewat Hasirot terus ke wilayah utara. Lalu di situ ada Kades Barnea, dan itu adalah Padang Gurun Sin. Jadi namanya hampir sama. Kata Kades pun juga mirip. Karena apa? Dalam jejak Eksodus atau Keluaran, di mana kemah pertemuan itu adalah tempat yang kudus, maka itu menjadi semacam cerita sebab atau etiologi tentang tempat kudus yang bersangkutan. Begitu juga miripnya nama-nama kota, itu juga tidak hanya dibuktikan dalam Alkitab, tetapi dibuktikan dalam sejarah sekuler. Misalnya, 10 Dekapolis pada masa Roma, itu salah satu kotanya yang disebut di Timur Tengah itu adalah Philadelphia. Dan Philadelphia itu dulu disebut Rabat Amon. Rabat itu dalam bahasa Aramaik, itu Aramaik atau Ibrani, Hebrew Aramaik itu artinya besar, Rabba. Amon tempatnya Bani Amon. Dan tempat itulah yang sekarang disebut Aman. Dulu disebut Philadelphia, salah satu dari 10 kota pada zaman Kristus. Tetapi kota yang sama juga dijumpai di wilayah Turki modern sekarang di Asia Kecil, yang namanya juga Philadelphia. Begitu juga nama Rafidim. Rafidim itu ada dua, yaitu Meriba. Meriba itu ada dua, yaitu Masa Meriba dan Meriba yang ada di Kades Barnea. Kades Barnea itu sudah memasuki wilayah Yordania sekarang. Sedangkan kalau Masa dan Meriba itu untuk wilayah modern sekarang itu adalah Mesir. Nah, saudara-saudara, sebagaimana yang disebut kisah sebab atau cerita sebab etiologi yang mengesahkan asal-usul tempat berdasarkan latar belakang kisah atau sejarah yang pernah terjadi. Misalnya di dalam
kitab Keluaran ya, kitab Keluaran pasal 17. Itu juga memberi alasan tentang kisah sebab. Wa yikra semhamakom masah umeriba. Yang artinya dinamailah hamakom tempat itu masa umeriba, masa dan meriba. Apa sebabnya? Al-rib bini Yisrael vi al nasutam etadunai. Karena di sanalah mereka telah bertengkar dan mencobai Tuhan. Nah, di situ juga kata meriba itu asalnya dari kata rib yang artinya itu adalah mencobai Tuhan ya. Nah, artinya adalah bertengkar dengan Tuhan, berselisih dengan Tuhan. Sedangkan kata masa itu asalnya dari kata nasah yang artinya mencobai Tuhan. Dan itu kata yang sama, meriba, juga dipakai di dalam Bilangan pasal 20 ayat 13. Itulah mata air meriba. Himmah me meriba. Itulah mata air meriba. Asyarabu bini Yisrael etadunai. Ya, tempat itulah yang disebut mata air meriba, ya, yang orang Israel bertengkar etadunai dengan Tuhan. Jadi asal juga dari kata rib atau artinya itu adalah pertengkaran. Karena itu di dalam Alkitab terjemahan Yunani yang dikenal dengan Septuaginta, kata meribah itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani sebagai bukan nama sekedar nama tempat, tapi maknanya apa? Maka disebut air pertengkaran, udor antilogias di dalam Septuaginta. Jadi bagaimana kita menjelaskan kisah ini? Kalau kita melihat rute Keluaran ini jelas sekali itu adalah dua tempat yang berbeda. Dan setelah peristiwa yang disebut Meriba yang pertama, itu kemudian Musa dan Bani Israel berperang dengan suku Amalek. Nah, sementara setelah peristiwa Meriba yang di Yordan atau Meriba yang kedua itu, memang seluruh konteksnya itu adalah konteks Yordania. Maka di sana dikisahkan Edom menolak permintaan orang Israel yang akan lewat melalui negerinya ketika Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom. Jadi memang konteksnya berbeda. Jadi ini dua kisah yang berbeda, mirip dengan kisah doa Bapa Kami. Yang satu itu diajarkan di Yerusalem, ya, yang dikisahkan dalam Injil Lukas, dan satunya itu dikisahkan berada di bagian dari khotbah di atas bukit. Nah, itu saudara-saudara jadi dua peristiwa yang berbeda. Kemudian apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, banyak orang menilai agama orang lain itu dari sudut pandang agamanya, dan inilah sumber konflik agama atau sumber kesalahpahaman yang muncul dalam hubungan lintas agama. Konsep kenabian misalnya dalam Yahudi, Kristen, dan Islam itu bisa dibedakan. Banyak orang yang di Indonesia dilatar belakangi oleh konsep Islam, maka menilai bahwa konsep iman Kristen itu tidak masuk akal. Ya karena tidak masuk di akalnya yang memahami dari konsep Islam. Nah, konsep Islam tentang nabi dan rasul misalnya itu berbeda dengan konsep nabi dan rasul dalam iman Kristen. Nabi dalam Islam itu adalah seorang yang menerima wahyu dari Tuhan dan tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Kalau rasul itu adalah seorang yang menerima wahyu dari Tuhan dan wajib menyampaikannya kepada umat. Jadi rasul itu sudah pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Karena sama-sama menerimanya wahyu, tapi satunya wajib menyampaikan, satunya tidak. Maka dalam konsep Islam, Ibrahim adalah rasul karena dia menyampaikan. Dalam iman Kristen atau dalam Yudaisme, Ibrahim tidak pernah disebut rasul. Musa tidak pernah disebut rasul. Tapi imam besar adalah rasul. Makanya di dalam perjanjian baru, karena kita mengikuti konsep Yahudi itu,
pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Karena imam besar itu adalah rasul, utusan, bahasa Ibraninya saliyah ya, hasaliyah atau bahasa Arabnya seliha ya, yang sebagai utusan di dalam sakramen korban. Jadi imam besar itu maknanya. Dan itu biasanya dipilih dari suku Lewi dalam kitab Taurat. Nah, Kristus itu adalah imam besar perjanjian baru dalam pemahaman Kristen. Sekalipun orang Yahudi menolak Kristus, ya tentu itu tidak masalah, tapi akar dari pemikirannya sama, dari kitab yang sama, yaitu dari kitab Taurat. Kemudian, apa sih makna nabi dalam iman Kristen dan iman Yahudi? Nabi itu, saya kira berbeda dengan definisi sebagian dari teman-teman Muslim tadi ya. Nabi itu sebetulnya kemungkinan besar itu serapan dari bahasa asing, bukan bahasa Ibrani. Karena apa? Orang yang pertama disebut Nabi itu adalah Abraham. Nuh itu disebut Nabi, tapi Nabi bagi Goyim, bagi orang bukan Yahudi. Kalau kita melihat teksnya dalam kitab suci, Abraham disebut Nabi satu kali dalam kitab Kejadian. Dan kalau itu dirunut dari masa Abraham, ya, katakanlah seperti itu, meskipun yang nulis adalah Musa, tetapi kenangan atau memori yang dibawa oleh Musa ketika menulis Taurat itu tentu adalah Abraham. Seperti tersebut di dalam kitab Ulangan, misalnya, dulu nenek moyangku seorang Aram pengembara. Yang disebut Aram pengembara itu adalah wilayah Mesopotamia sekarang. Dan disitulah bahasa yang berlaku termasuk zaman Abraham adalah bahasa Akadia. Maka kemungkinan kata nafi dalam bahasa Ibrani itu diserap dari bahasa Akad nabu atau nabaum yang artinya to proclaim, to call, memanggil atau memproklamasikan. Nah, itu juga tampak dari banyak serapan Ibrani yang diambil dari bahasa di zaman Abraham, misalnya ilusadu menjadi El Shaddai yang diterjemahkan dengan Allah yang Maha Kuasa. Jadi unsur yang pertama itu to proclaim, memproklamasikan, dan to call, memanggil, itu Nabi. Maka Nabi memberitakan pewartaannya kepada orang lain. Yang kedua dalam bahasa Ibrani disebut kata haroeh yang artinya pelihat. Nabi itu adalah seorang yang menerima visi ilahi untuk melihat masa depan yang belum terjadi. Dan dari kata haroeh inilah yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani propetos, dan kata propetos itu menjadi kata propet dalam bahasa Inggris. Nah, itu makna dari Judaisme ya, karena latar belakangnya seperti itu. Maka ini sekedar saya perbandingan ya, di dalam traktat Megilat 14a yang disebut nabi itu dalam pandangan orang Yahudi ada 55 nabi dan nabiyah. Jadi hitungannya 48 nabi yang laki-laki dan 7 yang perempuan atau nabiyah, termasuk Sarah, Miriam, kakaknya Musa, itu nabiyah. Nah, 55 nabi terdiri dari 48 tadi, 48 itu dihitung dari Abraham. Itu sistematika yang disebutkan dalam Megilat pasal 14a ya. Kemudian dalam Yudaisme juga diakui nabi-nabi yang bukan dari kalangan Israel. Misalnya Nabi Goyim itu ada 7. Yang pertama Ayub. Ini saya kutip dari Traktat Baba Batra 15a. Ayub itu orang Us. Us itu mungkin keturunan Edom. Minggu depan kita akan membahas konsep kenabian Goyim ya. Itu misalnya Ayub. Yang kedua itu Elifas, ketiga Bildad, keempat Elihu, kelima Sopar, dan keempat orang ini adalah sahabat Ayub yang dikisahkan dalam kitab Ayub. Kemudian keenam adalah Beor, dan ketujuh Balaam bin Beor. Nah, Balaam itulah yang kemudian berusaha mau mengutuk orang Israel, tapi kutukannya diubah menjadi berkat. Tetapi akhirnya dia jatuh di dalam keserakahan karena dibayar dengan sejumlah uang. Melalui pemikiran semacam ini, orang Yahudi hendak mengatakan bahwa sekalipun Tuhan itu memanggil bangsa-bangsa lain
dalam visi, dalam pemberitahuan ilahi, karena tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia itu derajatnya sama, maka ribuan tahun hanya Yahudi yang mendapat petunjuk, yang lain dilupakan oleh Tuhan, itu kan tidak mungkin. Maka pandangannya seperti itu. Oleh karena bangsa Israel yang dipersiapkan sebagai umat perjanjian, maka dijamin nabi-nabi dari kalangan goyim lebih terjaga dari kesalahan. Tapi bukan berarti tidak pernah salah. Nah, di kalangan nabi-nabi kalangan goyim yang diakui oleh Baba Batra 15a tadi, ada yang jatuh, bahkan dia sudah tidak jadi nabi lagi, kira-kira seperti itu. Seperti yang terjadi pada kasus Balaam bin Beor. Kemudian kekristenan mengambil alih konsep kenabian Yahudi ini, karena memang kekristenan itu bagian dari Yudaisme, sekalipun mungkin dalam rinciannya berbeda. Misalnya, kekristenan mengakui Daniel sebagai nabi. Ini disebutkan di dalam Matius pasal 24 ayat 15. Ketika nanti kamu melihat pembinasa yang keji berdiri di bait Allah, kata Yesus, hendaklah semua ingat kata Nabi Daniel. Jadi Daniel itu adalah nabi dalam pandangan Kristen. Karena berdasarkan Matius pasal 24 ayat 15. Tetapi dalam Yudaisme, karena nabi-nabi itu didasarkan atas sistematika Tanakh, ya, kitab perjanjian lama. Dalam sistematik Yahudi yang saya kira juga diikuti Yesus, itu adalah Torah, terdiri dari 5 kitab, ya, yaitu Sefer Bereshit, kitab Kejadian, kemudian Sefer Shemot, kitab Keluaran, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar yang sekarang kita bahas, ya, yaitu kitab Bilangan, dan Sefer Elehadivarim, kitab Ulangan. Lalu kitab-kitab yang disebut Nebiim, nabi-nabi, itu termasuk nabi-nabi awal, nabi-nabi akhir. Nah, karena kitab Daniel tidak termasuk dalam Nebiim, tetapi dalam masuk Ketubim, maka Daniel tidak lazim disebut nabi dalam Yudaisme. Maka Daniel pada 48 nabi laki-laki tadi tidak ada namanya. Tetapi menurut Baba Batra 77a, bahwa Daniel itu adalah seorang yang menerima ilham dari Tuhan dan berkarya di lingkungan orang goyim. Jadi kira-kira posisinya tengah-tengah, karena dia berkarya di kalangan orang goyim di pembuangan Babel, otomatis bahasanya juga kadang-kadang berbeda. Kalau nabi-nabi yang berkarya di lingkungan Israel digambarkan dia langsung mendapatkan firman Tuhan, tetapi kalau di dalam kitab Daniel itu mendapatkan penglihatan melalui Roh Suci, dan sebetulnya itu juga sama, tetapi itu saya kira hanya sistematik untuk membedakan, sehingga Daniel lebih disebut orang bijaksana. Dan di dalam Baba Batra 77a dikatakan bahwa orang bijaksana itu melebihi seorang nabi. Nah, ini sistematik Yahudi dan Kristen. Tetapi dalam Islam tentu berbeda. Karena itu misalnya ada gambaran dalam Islam bahwa nabi itu terjaga atau terpelihara dari salah. Makanya ada konsep maksum. Nabi itu tidak terpelihara dari dosa. Nah, misalnya teks yang saya kutip ini berasal dari kitab kuning, ya. Kitab kuning yang lazim di kalangan pesantren. Ismatuhum kasairil malaikah. Jadi mereka, para nabi itu wajib terpelihara dari perbuatan dosa seperti halnya malaikat. Wa faddolu wajibatul malaikah. Dan juga memiliki keutamaan melebihi para malaikat. Karena itu nabi-nabi itu terbebas dari dosa. Makanya ketika saudara muslim membaca bagaimana kisahnya Nuh bisa melakukan pelanggaran susila sama putra-putranya, dianggap wah ini tidak mabuk, ya, dianggap tidak sesuai dengan sifat nabi. Ya, seperti itu. Padahal sebetulnya ukuran ini tidak boleh diterapkan bagi Yahudi dan Kristen, karena pertama definisi Islam itu kan baru berkembang jauh kemudian ribuan tahun setelah peristiwa terjadi. Yang kedua, itu adalah sah-sah saja mengembangkan tradisi kenabian, kebijakan di luar tradisi Yahudi Kristen.
Ya, dan itu dalam gereja-gereja kuno juga mencoba digumuli. Misalnya seorang bapak gereja dari Alexandria, namanya Clement dari Alexandria. Bagi orang Yunani, Plato itu adalah Musa mereka, misalnya. Maka pemikiran-pemikiran kebijakan manusia, filosofi atau filsafat itu disebut sebagai preambulum fide, persiapan kepada iman atau preparatio evangelica, yaitu persiapan kepada Injil. Karena bangsa-bangsa lain memang tidak mendapatkan Torah seperti orang Yahudi. Nah itu, dengan demikian maka kita tidak bisa menilai tentu agama lain dari kacamata agama kita. Nah yang kedua, apakah sebabnya sehingga Musa itu dianggap begitu serius melakukan kesalahan? Ini penting sekali karena dalam konteks ini mesti kita membaca Taurat ya dari sudut pandang yang punya Taurat. Saya kira tidak bisa kita mengembangkan pemikiran kita sendiri tentang Taurat, itu saya kira tidak fair ya. Kita harus membaca Taurat dari sudut pandang Taurat itu sendiri. Nah, di sini itu Musa tidak seperti yang terjadi pada peristiwa Meriba yang di Masa atau Meriba yang di dekat Rafidim. Di situ tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Dia melakukan perintah Tuhan, suruh memukulkan bukit batu, dia memukul bukit batu dan kemudian keluar mujizat, air yang keluar dari bukit batu itu. Itu tidak ada kesalahan Musa di sana. Justru kesalahannya ada pada Bani Israel secara keseluruhan. Nanti kita akan baca dari Mazmur pasal 95 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Sementara Meriba yang ada di Kades ini, Kades Barnea di wilayah Yordan ini, Musa dan Harun dianggap melakukan kesalahan yang sangat serius. Kesalahan itu karena apa? Karena dia mengatasnamakan Tuhan. Bahwa ketika dia mengatakan, apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu? Apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu? Jadi kami itu menunjukkan bahwa Musa yang menjadi subjek. Padahal sebetulnya Musa itu hanya utusan. Harun itu hanya utusan. Maka ketika dia dengan marah itu mengumpulkan jemaat dan berkata kepada mereka, Sim'una hamurim. Dengarkanlah wahai orang-orang durhaka. Sim'una hamurim. Hamin hasela. Apakah dari bukit batu ini hamin hasela haseh. Apakah dari bukit batu ini nose lahem ya mayim. Nose itu berasal dari kata yasa, seakar dengan kata yang dipakai di dalam kitab Keluaran 20 ya, Hosetika me'aret misrayim mibet afadim, digunakan kata-kata nuse lahem mayim. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu lahem dari bukit batu maksudnya. Jadi itu di mata Tuhan kesalahan, tetapi Tuhan tetap mengizinkan mujizat itu terjadi. Dan tapi setelah itu Tuhan menegaskan bahwa Musa di mata Tuhan telah melakukan pelanggaran, yaitu melanggar kekudusanku di depan umat Israel. Dan resikonya sebagai seorang pemimpin itu luar biasa. Di sini Alkitab menyajikan tokoh-tokoh Nabi itu sebagai tokoh real yang tidak dilakukan glorifikasi atau pemuliaan lebih daripada sekedar tokoh yang menjadi panutan yang secara konsekuen juga memberikan suri teladan bagi yang dipimpin. Maka kalau yang dipimpin itu salah, masih ada kata maaf. Tetapi yang memimpin itu melakukan kesalahan, resikonya tentu lebih berat ketimbang yang dipimpin. Maka disitulah Tuhan berfirman, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa. Kata tetapi itu menunjukkan, terjemahan tetapi itu menunjukkan bahwa Tuhan tetap memberikan mujizat kepada Bani Israel. Tetapi jadi itu Tuhan tetap menggunakan Musa untuk sebagai pengantaranya dalam melakukan mujizat. Tetapi ya Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun,
karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi peristiwa Meriba yang di Kades Barnea itu merupakan suatu apa ya? Suatu cara Tuhan untuk mendidik umat manusia melalui tokoh Musa dan Harun itu betapa seriusnya seorang pemimpin itu kalau melakukan kesalahan. Nah, oleh karena itu jangan mudah mengaku diri sebagai pemimpin karena ini berat sekali. Dan Musa itu dihukum karena melanggar kekudusan di depan umat Israel, dan kita bisa membaca paralelnya kisah ini dalam Ulangan pasal 32. Jadi ketika mereka sudah sampai di Yordan, di dekat Nebo, Tuhan kemudian memberikan putusannya ketika Musa harus mati di Gunung Nebo itu. Dan dia mengatakan di dalam Ulangan pasal 32 ayat 5. Ya, saya bacakan. Ulangan ayat 51, bukan 5, ayat 51. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, di dekat mata air Meriba di Kades. Jadi di sini mata air Meriba di Kades, bukan yang di Masa. Di padang gurun Sin, menggunakan huruf Sadi. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Nah, ini resiko untuk Musa. Akhirnya Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Begitu juga setelah kematian Miriam, kemudian juga Harun meninggal, dan yang terakhir meninggal adalah Musa sebelum estafet kepemimpinan itu diserahkan dengan rencana Tuhan melalui Musa kepada Yosua, yang kemudian Musa menumpangkan tangannya pada Yosua, dan kemudian Yosua lah yang melanjutkan perjalanan Eksodus itu ke tanah perjanjian. Nah, kemudian sekarang bagaimana kisah tentang Masa dan Meriba? Waktu saya membahas mengenai kitab Keluaran ini memang sengaja saya belum bahas, sengaja saya sendirikan untuk menunjukkan paralel antara kitab Bilangan pasal 20 ini dengan Keluaran pasal 17. Nah, bagaimana dengan peristiwa Masa Meriba itu? Kita bisa membaca Mazmur 95 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentian. Jadi, apa yang terjadi di masa Meriba ini benar-benar Tuhan murka kepada umatnya Nabi Musa. Sehingga perjalanan Eksodus yang bisa ditempuh lebih cepat itu sampai mutar-mutar selama 40 tahun. Dan kira-kira 38 tahun menurut catatan Alkitab, ya, dan nanti akan bisa dibuktikan juga dengan beberapa temuan arkeologi. Saya kira mereka itu harus memutar dulu melalui Yordan, dan 38 tahun mereka tinggal, bahkan satu generasi itu tidak memasuki tanah perjanjian kecuali anak-anak mereka. Ini mirip dengan ketika Daud berbuat dosa, ketika Tuhan menyiapkan Beit Hamikdas atau Baitul Maqdis, bait suci, maka tangannya yang penuh darah tidak boleh melakukan itu, dan anaknya lah Salomo yang mewujudkannya. Jadi satu generasi berlalu karena 40 tahun itu, ya, satu generasi Tuhan murka dan bersumpah tidak masuk ke dalam tempat perhentiannya, dan kemudian lewat generasi berikutnya dia masuk. Dan itu berlaku bagi 40 tahun yang dilakukan Bani Israel di bawah pimpinan Musa dan Harun, sehingga
Musa dan Harun pun tidak sampai ke tanah perjanjian, tapi lewat generasi berikutnya Yosua. Begitu juga Bani Israel atau bangsa Israel tidak masuk ke tanah perjanjian pada generasi yang sama yang berangkat dari tanah Mesir, tetapi dari generasi anak-anak mereka. Jadi ada hubungan, saudara-saudara. Jadi itu jelas sekali. Kalau kita membaca masa Meriba, itu rujukan pembandingnya Mazmur pasal 95 ya 8 sampai 10. Tapi kalau kita melihat Meriba yang di Kades, rujukannya adalah pembanding Ulangan pasal 32 ayat 51. Nah itu kisah tentang Masa dan Meriba. Sekarang kita akan mempelajari dua hal sebagai penutup ya. Yang pertama adalah bagaimana bangsa Israel mengenang peristiwa ini sebagai pelajaran sejarah, pelajaran religi, atau pelajaran agama. Yang pertama, memorial ini diangkat dalam sebuah perayaan. Perayaan itu 3 perayaan yang diinstruksikan Tuhan ketika mereka berada dalam perjalanan Eksodus. Ya, seperti yang pernah kita pelajari dari kitab Keluaran. Salot, Regalim, Tahok, Libasana. 3 kali dalam setahun hendaklah engkau mengadakan perayaan bagiku. Perayaan ini adalah perayaan Pesah. Hak Pesah. Jadi kata hak itu kemudian yang diserap dalam bahasa Arab haji. Makanya di dalam Alkitab Mazmur Ziarah Bukit Sion itu dikenal dengan Sir Ma'alot. Sir itu adalah nyanyian, Ma'alot itu orang-orang yang naik. Jadi kata Allah itu naik, Ma'alah itu orang-orang yang naik, Ma'alot. Ma'alah orang yang naik, Ma'alot adalah orang-orang yang naik. Itu dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan Nasidul Hujjaj, nyanyian orang-orang yang berhaji. Karena mereka naik ke Sion itu untuk hakikah, perayaan besar. Nah perayaan besar itu pertama hak Pesah, perayaan besar Paskah, ya haji Paskah kira-kira seperti itu memperingati peristiwa keluaran dari tanah Mesir itu, pembebasan itu. Maka disebutkan dalam kitab Taurat ketika Tuhan melihat tanda darah yang ditorehkan, dicipratkan, dioleskan di pintu-pintu rumah orang Israel, dia melewati ya Wiraati et hadam, dan ketika aku melihat tanda darah itu ufesakti, aku akan lewat. Dari kata pesah itu menjadi hak pesah, dilewati kematian. Kemudian yang kedua itu adalah hak hasukot, perayaan tabernakel. Nah kata sukot itu kenapa? Dari kata sukah yang artinya pondok. Karena pada waktu itu orang Israel membangun pondok-pondok dari daun. Itu sebagai peringatan akan peristiwa 40 tahun pengembaraan di tanah Mesir, sebagai pengembaraan di padang gurun, sebagai konsekuensi dari peristiwa Masa dan Meriba tadi. Dan itu jelas-jelas misalnya disebutkan pertama makna pondok daun atau Hagasukot itu adalah perayaan syukur karena panen. Misalnya disebutkan dalam Keluaran 23 16, Ulangan pasal 16 ayat 13 dan 17 nanti dibaca sendiri ayatnya. Lalu juga ini menjadi festival utama bagi Bait Allah nanti yang disebutkan dalam Bilangan pasal 29 ayat 12 sampai dengan 40, termasuk rincian dari ritusnya atau liturginya atau perayaan-perayaannya, jenis-jenis persembahannya dan seterusnya. Lalu secara khusus Imamat pasal 23 ayat 33 dan 34 itu sebagai pengingat pengembaraan di padang gurun. Jadi itulah makna dari Sukot. Dan yang ketiga, hak Hasafuat, perayaan Pentakosta. Nanti kita bahas ketika kita membahas tentang teks dari kitab Nabi Yeremia. Nah itu saudara-saudara, maka apa yang diinstruksikan dalam perayaan itu pelajaran yang pertama yang saya kira sangat menarik untuk kita pelajari, tentang perayaan pondok daun. Mereka membangun rumah-rumah dari pondok-pondok dari dedaunan begitu untuk mengenang peristiwa-peristiwa yang tadi disebutkan. Dan ada tanda yang paling unik ya.
yang disebut sebagai nisuk hamayim, yaitu pencurahan air. Nah, pencurahan air itu adalah salah satu upacara pada hari yang paling akhir dari perayaan itu yang dikenal Shemini Atseret, ya, pada hari ke-8. Jadi setelah lewat 7 hari, hari yang terakhir hari ke-8 itu dikenal dengan upacara atau ritus nisuk hamayim. Nah, kata nisuk itu berasal dari kata nesek, yang namanya pencurahan. Dan ini misalnya disebutkan sebagai tafsiran orang Parisi atas imamat pasal 23 ayat 37. Singkat katanya begini. Dalam imamat pasal 23-37 itu ada jenis-jenis persembahan yang dipersembahkan ketika upacara pondok daun itu. Yang pertama adalah korban bakaran yang disebut olah. Yang kedua, ya pertama olah uminha dan korban sajian minha. Kemudian sebah, ya, itu adalah korban sembelian. Dan yang terakhir unesakim, yaitu korban curahan. Nah, ini ada perbedaan antara orang Yahudi dari sekte Parisi dan orang Yahudi dari sekte Saduki. Tapi tidak kita bahas sekarang. Nanti kita akan bahas lebih dalam di biblical arkeologi tentang apa namanya sekte-sekte Yahudi sebelum dan setelah zaman Kristus. Ini memang bahan kajian yang terus-menerus akan saya sampaikan supaya memperkuat akar kita. Bahwa kekristenan itu bukan membajak Taurat, bahwa kekristenan itu bukan muncul di luar Taurat, tapi kekristenan adalah berasal dari Taurat. Tetapi pada akhirnya menerima orang-orang Goyim, itu pun juga sesuai dengan harapan mesianik orang Yahudi. Nanti di zaman Mesias, antara orang Goyim dan orang Yehudim dipersatukan. Makanya di gereja kuno ada rasul bagi orang-orang yang bersunat dan rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Itu memenuhi harapan Yahudi ini. Kalaupun pada akhirnya orang Yahudi menganggap bahwa kekristenan itu dianggapnya oleh sekte rabbinik, dianggap sebagai pembajak Taurat, itu agama orang Yunani dan seterusnya. Itu karena mereka belum menerima Kristus. Kalau mereka menerima Kristus, dalam dokumen Talmud mereka sendiri diakui bahwa pada era Mesias, bahwa pada Yume Malka Mesiha itu akan digabungkan seluruhnya, baik orang Goyim maupun orang Yehudim. Nah, itu kekristenan itu dari sana, asal usulnya dari sana, ya. Nah, kemudian bagi orang Saduki yang disebut korban curahan itu hanya minyak. Sedangkan bagi orang Parisi, karena mereka mengenal yang namanya Torah lisan, Torah Sebe Alfe, bukan hanya Torah Sebiktov, maka curahan di situ termasuk minyak dan air. Nah, korban curahan air di mata orang Parisi itulah yang dikenal dengan nisuk hamayim. Nah, pada perayaan pondok daun, khususnya pada Shemini Atseret, pada hari yang paling akhir dari peristiwa itu, biasanya imam itu adalah mencurahkan air yang diambil dari kolam Siloam. Nah, kolam Silwan itu diperebutkan oleh orang-orang yang hadir di sana. Dan dari tafsiran orang-orang Yahudi juga masa pra-Kristen seperti yang muncul dari misalnya naskah-naskah Laut Mati misalnya, itu juga dipahami sebagai akan terjadi pada hari Mesias, akan terjadi pada hari-hari Sang Mesias. Nah, hanya bedanya Mesias pada konsep itu sama, tapi Mesias di dalam penggenapan orang Kristen sudah percaya, orang Yahudi belum percaya, hanya itu saja. Tapi konsepnya tidak jauh berbeda. Nah, itulah sebabnya ketika kita membaca paralel memorial ini, kita bisa membaca di dalam Injil Yohanes pasal 7. Apa yang terjadi ketika Yesus pergi ke Yerusalem untuk perayaan Pondok Daun. Itulah konteksnya, yaitu nisuk hamayim yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, ini maksudnya puncak perayaan,
Kalau dalam konteks liturgi Yahudi adalah Shemini Asyeret. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, apa yang digambarkan oleh sabda Yesus itu sesungguhnya di dalam perspektif Kristiani itu merupakan sebuah penggenapan dari apa yang tercatat misalnya dalam Yehezkiel pasal 47 ayat 1 ya. Saya baca aja supaya lebih jelas maknanya bagi kita. Kitab Yehezkiel pasal 47 ya. Pasal 47. Ayat 1. Kemudian juga Zakaria pasal 14 ayat 8. Bagian ini juga berbicara tentang perayaan Pondok Daun, dan Yesaya pasal 12 ayat 3. Tapi saya contohkan baca Yehezkiel 47:1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Apa yang tidak diteruskan oleh gereja sekarang? Di gereja-gereja kuno, termasuk gereja-gereja timur, gereja pun sampai sekarang menghadap ke timur. Itu tidak bertentangan dengan teks kitab suci, karena memang gereja adalah bait suci yang baru. Karena Kristuslah bait Allah itu. Maka gereja, eklesia Kristus adalah tubuhnya. Dan seperti bait Allah Yerusalem menghadap ke timur, sampai hari ini orang Kristen kuno, Kristen Ortodoks, Kristus Timur, juga gerejanya menghadap ke timur. Juga sembayangnya menghadap ke timur. Ini persis dengan apa yang tercatat di sini. Jadi pelestarian itu bukan sekedar dari segi maknawi yang dilakukan oleh gereja Protestan misalnya, tetapi sampai ritualnya pun diteruskan oleh gereja kuno yang orang Yahudi sekarang tidak meneruskan lagi. Kenapa tidak meneruskan lagi? Karena bait Allah hancur sampai sekarang tidak bisa berdiri lagi. Sedangkan gereja telah memahami bait Allah yang baru itu adalah Kristus. Maka ketika Kristus mengatakan, marilah padaku hai kamu, baiklah yang haus datang kepadaku dan minum, itu Kristus menyatakan dirinya sebagai Mesias, penggenapan dari perayaan Pondok Daun itu. Lalu pada ayat berikutnya, demikianlah mereka harus Yohanes ya, ayat berikutnya kemudian ditegaskan di sana setelah baiklah ia datang kepadaku dan minum, maka berikutnya disebutkan pada ayat ke-28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah Yohanes pasal 7. Ini mata saya sudah tidak jelas ya. Oke. Ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang diterimanya oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Pondok Daun harus menunggu Paskah dulu, yang disebut dimuliakan itu. Hampir semua detail dari nubuat perjanjian lama itu digenapi dengan kedatangan Kristus. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara kalau kita melihat sejarah ya, biasanya kan imam besar itu dari orang Saduki. Pada masa di mana imam besar itu orang Saduki, maka biasanya karena dia tidak menerima Taurat lisan itu, ketika dia mencurahkan air, karena kan lembaga bait suci itu merupakan persekutuan antara faksi-faksi Yahudi yang berkuasa. Kalau imam besar itu dari kalangan Saduki, maka imam-imam yang lain di bawahnya semuanya orang Farisi, dan jumlahnya tentu lebih banyak. Maka ada kisah, ada seorang imam besar yang mencoba mencipratkan air itu, mencurahkan air itu tidak kepada masyarakat banyak, karena dicurahkan ke kakinya sendiri sebagai simbol penghinaan. Kemudian imam besar Saduki itu dilempari oleh imam-imam Farisi yang lain. Dan dalam kondisi seperti itulah Kristus kemudian menegaskan,
Apa yang kamu perdebatkan, apa yang kamu perselisihkan antara Saduki Farisi, lihat aku. Siapa yang haus hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Semua yang disimbolkan itu sekarang sudah terjadi. Nah, itu yang pertama dari aspek memorial. Jadi yang terakhir dari aspek pelajaran. Apa yang bisa dipelajari di sini? Pertanyaan yang tadi relevan. Betapa seriusnya sehingga Musa dan Harun tidak boleh memasuki tanah perjanjian. Sesungguhnya dosa apa yang dilakukan? Tadi saya sampaikan bahwa di mata Tuhan, Musa itu telah, kalau bahasa orang karismatik sekarang itu, merampas kemuliaan Tuhan. Karena dia mengatakan, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Dan Kristus kemudian mengabadikan, jadi bukan sekedar memorial, tapi mengabadikan kisah masa Meriba, tadi disebutkan dalam Yohanes pasal 7 ayat 37, sedangkan kisah tentang masa yang ada di Kades Barnea, tentang pelajaran kisah Musa dan Harun yang tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, itu Kristus menyebutkan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diserahkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kata yang diterjemahkan kafir itu adalah raka, dan itu bukan bahasa Yunani. Itu adalah bahasa Aram yang dipertahankan dalam teks Yunani. Sementara yang diterjemahkan dengan jahil itu adalah more. Dan kata more itu kata yang persis sama dipakai di sini. Sim'una hamurim, bentuk jamaknya murim. Dengarlah aku, wahai orang-orang durhaka, wahai orang-orang jahil. Sebetulnya yang di mata Tuhan yang salah itu Musa. Sekalipun bangsa Israel juga salah, itu sudah mendapatkan hukumannya. 40 tahun pengembaraan di Exodus. Tetapi Musa sebagai pemimpin melibatkan kesalahan yang luar biasa. Sehingga yang more itu bukan hanya umat Israel. Tetapi kamu sendiri yang melanggar kekudusanku di depan umat. Untuk membayangkan itu kita bisa bandingkan di dalam teks Pesito Aramaik, ya, Syriak Aramaik. Di situ kata yang diterjemahkan raka dalam perjanjian baru diambil dari bahasa Aram. Vikul denikmar le akuhe. Dan barang siapa berkata kepada saudaranya raka, kafir, mehayabhu, maka dia harus diserahkan lagnusta, ke gnusta. Nah, apa yang Kristus ajarkan ini sebetulnya merupakan metode orang Farisi. Itu yang sering saya sampaikan. Jadi Kristus sendiri tidak alergi dengan metode yang dipakai oleh sekte Farisi, sehingga dia mengatakan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat duduk di atas kursi Musa. Yang ditolak Yesus ketika dia mengajar dan tidak bisa melakukan yang diajarkan itu jangan diikuti. Tetapi metodenya diakui. Makanya apa yang dikatakan Kristus, kamu telah mendengar, jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat seorang wanita dan mengingininya, dia telah berzina. Itu yang disebut seyak la Torah, membangun pagar mengelilingi Taurat. Dan itu di kemudian hari kemudian diabadikan oleh sebuah traktat dalam Yahudi Rabinik, ya. Sekalipun traktat itu sudah ditulis setelah zaman Kristus, tapi ini membayangkan tradisi lisan yang jauh sudah terjadi sebelum Talmud itu sendiri dibukukan. Di situ misalnya di dalam traktat Pirkei Avot, Ethics of the Fathers, jadi etika bapak-bapak, maksudnya bapak-bapak bangsa. Moshe kibal Torah misinai. Musa menerima Torah dari Sinai. Umisarah li Yehosua, dan kemudian memberikannya kepada Yosua atau mentransmisikan kepada Yehosua.
Yehosua li Skenim, dan Yosua kepada Skenim, kepada Siknim, yaitu kepada tua-tua. Useknim li Nefim, dan para tua-tua jumlahnya 70 orang. Tua-tua itu, jadi perhatikan, Musa 12 suku, 70 tua-tua. Kristus 12 murid, 70 murid. Ini polanya sama persis dengan apa yang tercatat di dalam traktat-traktat Yahudi. Kemudian dari tua-tua tadi baru pada zaman Nabi. Karena ketika Musa naik ke Sinai didampingi oleh 70 seknim itu tadi, ya, itu digambarkan juga di dalam perutusan Yesus dengan 70 murid. Kemudian dari Skenim kepada Nefim, Unifim leanse kneset hagedulah. Dari para tua-tua itu disampaikan lagi kepada orang-orang yang duduk di kneset hagedulah. Itulah sebabnya Kristus mengatakan, ya, perhatikan di situ kata knusta juga muncul. Kneset itu bahasa Ibrani, sekalipun makna modern sekarang gedung parlemen. Kalau dulu namanya mahkamah agama, maka disebutkan Vikul denimar le akuhe raka, barang siapa mengatakan kepada saudaranya kafir, mehayabhu laknusta. Knusta ini kneset hagedulah. Nah, kemudian setelah itu untuk apa kitab Taurat itu diberikan? Ini masih traktat yang sama yang saya baca. Ham ameru selosah divarim. Mereka mengatakan ada 3 divarim, 3 perkataan, 3 fungsi. Yang pertama, hewu mitunim badin, untuk bahan pertimbangan di din, sidang pengadilan. Yang kedua, VH amitu talmidim harbe, untuk mendidik murid-murid, untuk pemuritan. Dan yang ketiga, wa asu seyak la Torah, membangun pagar mengelilingi Torah. Inilah sabda Yesus yang mencontohkan membangun pagar mengelilingi Torah. Jadi supaya kamu tidak jatuh dalam pembunuhan, kamu jangan melakukan pentakfiran kepada orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain. Sebab apa? Yang disebut tindakan kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga kekerasan verbal lewat kata-kata. Makanya di dalam sejumlah traktat Talmud itu dikisahkan, ada seorang goyim mengejek orang Yahudi. Dan dia mengatakan, di rumahku tersedia makanan yang daging segar untuk kamu yang siap untuk disantap. Daging apakah itu? Mungkin Yahudinya lagi lapar itu. Ginsir, daging babi. Lalu si Yahudi marah dan mengatakan, raka, ya, kafir. Itu ungkapan verbal. Itu kekerasan verbal. Ya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi harus saling menjaga sesuai dengan hukum Nuh, dan hukum Nuh itu termasuk Nuh sendiri nabi untuk orang-orang bukan Yahudi, seperti yang disampaikan dalam perspektif Yahudi. Jadi pembunuhan teologis atau theological killing itu adalah bermaksud meniadakan hak orang lain yang berbeda, termasuk berbeda pilihan di dalam agama. Maka apa yang dicontohkan di dalam etika keyahudian tadi, ya, misalnya pengakuan ada nabi-nabi di luar Yahudi, seperti misalnya Ayub, ya, Nuh, bahkan kemudian ada nabi yang jatuh karena moralnya rusak bisa disogok tadi, itu gambaran tentang pengakuan bahwa Tuhan juga berkarya di bangsa-bangsa lain. Sekalipun karya itu diparipurnakan lewat Taurat yang digenapi dalam Sang Mesias. Maka di dalam sidang para rasul, sekali lagi saya ulang-ulang ini, Kisah Rasul pasal 15, ketika mereka harus menghadapi orang-orang Farisi yang mentalnya masih mental anti goyim tadi, para rasul bersidang, Petrus sebagai senior berbicara, kemudian yang kedua, Petrus menyuruh Paulus, orang Yahudi dari suku Benyamin, muridnya Gamaliel kedua. Paulus itu bukan Yunani, orang Yahudi. Makanya terhadap orang Yahudi dia adil, menyunatkan Timotius karena itu bagian dari menjaga hukum Musa, tetapi melarang menyunatkan Titus karena itu menjaga hukum Nuh yang berlaku di
ranah masing-masing. Nah, kalau itu tidak dipahami, tentu ini menjadi saling mengejek, itu adalah bentuk pembunuhan teologis terhadap yang lain, dan itu justru diselesaikan oleh gereja. Maka yang memutuskan bahwa orang Yahudi tidak harus, orang bukan Yahudi tidak harus mengikuti hukum Musa, itu bukan putusan para rasul. Para rabi pun juga memutuskan seperti itu. Dan yang mengungkapkan di dalam sidang para rasul bukan Paulus, tetapi Yakobus yang adalah uskup Yerusalem bagi orang-orang Yahudi. Karena itu takfir, pengafiran pihak yang berbeda adalah bentuk pembunuhan teologis karena meniadakan hak orang lain untuk berbeda keyakinan dengan kita. Apabila ortodoksi tanpa kekuasaan, takfir ini akan menghasilkan caci maki terhadap pihak lain. Tapi ketika agama memegang kekuasaan, maka theological killing akan menemukan bentuk konkretnya physical killing, pembunuhan fisik. Inilah sebabnya Yesus mengaitkan pembunuhan dan pengafiran. Nah, semoga pelajaran ini, yang pertama caci maki teologis yang disebut raka, dan yang kedua more, merampas kemuliaan Tuhan, sehingga Musa tidak bisa memasuki tanah perjanjian, itu menjadi pelajaran yang penting bagi kita di dalam kita merealisasikan tugas dan panggilan kita di tengah-tengah masyarakat majemuk yang ramah secara budaya dengan banyak orang, tetapi juga tidak kehilangan identitas kita di dalam mewujudkan kabar baik Injil keselamatan kepada seluruh dunia. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach.